balik lagi di Spoom Reaction. Yeay. Ya. Mau reaction apa kita hari ini? Jadi kita mau reaction teman kita yang sedang viral. Nah, yang mana itu? Yang mana teman kita yang mana? Yang kabarnya teman kita ini menulis di account Facebook dari hasil pemikirannya yang tajam dan saking tajamnya akunnya di Sustansi. Sustan apa sustansi? Sustan. Kira-kira tulisan apa sih yang dia tulis? Jadi kalau Fitriah baca sih ya, dia itu menulis tentang iman adalah warisan. Padahal iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ya itu benar banget ya. Jadi iman itu tidak dapat diwariskan. Kenapa non? Karena iman itu adalah hasil dari dan dalam tulisan teman kita ini ada sedikit benang kusut yang mungkin harus diluruskan ya. Seperti dia menulis bahwasannya dia itu Islam karena memang orang tuanya Islam dan karena memang dia didoktrin. Jadi sebenarnya agama itu bukan suatu hal yang didoktrin. Semestinya agama yang dia anut adalah hasil dari yang tadi kayak pemikiran. Karena iman itu sendiri artinya kan diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dan pastinya harus dari hasil pemikiran akal. Ya, gitu. Jadi memang kita itu diberikan akal ya, oleh Allah ya, berbeda sama dia nih ya. Dia punya otak tapi nggak punya akal. Nah kalau manusia itu bedanya, kita punya akal. Yang dimana akal itu bisa menghasilkan ya, menghasilkan sebuah keyakinan dan pemikiran pastinya. Iya, kalau misalnya dari sisi yang tadi kita lahir di mana, orang tua kita siapa, atau kita ini perempuan atau laki-laki, ya itu kita emang nggak bisa memilih kan di situ. Tapi untuk masalah keimanan itu ada andil kita untuk memilih. Nah, yang artinya iman itu berarti bukan hanya cuman dari keturunan atau malah cuman hanya keikut-ikutan aja, dan kita tuh meyakini bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah hal yang benar. Ya, Sobat Muslimah, oleh karena itu mari kita sama-sama berpikir dan merenung ya. Apakah agama yang kita anut ini hanyalah sebagai warisan atau memang hasil dari pemikiran kita? Caranya kita bisa lihat dari ciptaan Tuhan, ya kan? Ya, kalau dalam Al-Quran Al-Ghusyiyah ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat." Ya, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Itu kan berarti sungguh petunjuk. Mari kita lihat, mari kita pikirkan siapa yang bisa menciptakan semua ini, Tuhan mana yang bisa menciptakan semua ini. Barulah setelah itu kita bisa meyakini Tuhan, maka kita bisa meyakini agama, maka kita bisa melaksanakan seluruh syariatnya. Dan gak ujuk-ujuk ketakutan seperti apa yang ditulis oleh teman kita ini. Sampai kapan kita sama manusia menarik orang lain untuk memasuki agama kita? Nah, karena sebenarnya ya untuk beragama itu tidak ada pemaksaan ya. Tidak ada paksaan. Jadi memang kita mau agama ini, kita mengajak orang lain untuk ke agama ini cuma menggambarkan, ayo kita sama-sama berpikir, open our eyes, open our mind, bahwa ini bukanlah doktrin. Kita sebagai seorang pelajar itu memang harus banyak-banyak baca buku ya. Memang terkadang apa yang kita tulis itu tergantung apa yang kita pelajari, dan terkadang terbawa arus dengan apa yang dibentuk oleh media. Seperti di media dituliskan bahwasannya ketika mau memasukkan satu agama dalam kepemerintahan itu akan memecahkan NKRI. Iya, benar. Tidak hanya di media saja kita dibentuk pemikiran seperti yang ditulis oleh teman kita. Di kelas pun sometimes diajarin di kelas-kelas juga bahwasannya, dear student, kalian jangan terlalu jadi Islam minded yang radikal, fanatik yang fanatik. Dear student, jadilah kalian muslim yang moderat. Sebenarnya muslim yang moderat itu seolah-olah kita bijak, berada di tengah-tengah, tapi tanpa kita sadari kita adalah sesosok yang kebingungan. Iya. Aku justru malah bingung sama orang yang mengusung kepada Islam moderat. Berarti dia tuh sebenarnya belum benar-benar meyakini bahwa Islam itu ya benar-benar agama dia yang memang harus diperjuangkan. Sudah tertulis di dalam sejarah bagaimana Islam bisa mengayomi muslim dan non-muslim, dan tidak ada bentuk pemaksaan ya, seperti yang tadi kita udah obrolin sebelumnya.
kita harusnya bilang makasih ya sama teman kita yang satu ini yang pemikirannya tajam. Karena dengan tulisan yang ia buat, kita jadi diajak untuk berpikir. Dan sebagai seorang muslim, kita diarahkan semestinya untuk menjadi muslim yang kritis. Tapi kritis yang kayak gimana sih? Tentu saja kritis yang didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah, syariat Allah. Kita sudah diwariskan oleh Rasulullah berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Itu warisan yang sebenarnya bukan dari orang tua kita. Iya. Kayak spoon gitu ya. Kan kalau kita kan memang membahas suatu fakta yang di situ dibahas dengan sudut pandang Islam. Jadi kita sebagai seorang remaja muslim, yuk mari jadi remaja muslim yang kritis Dengan sudut pandang Islam. Dan pastinya kita harus banyak belajar kalau kita mau bersudut pandang dengan Islam. Mungkin segitu aja reaction kita kali ini. Nantikan reaction kita yang selanjutnya. Pantengin terus Speak up your mind. Saatnya remaja bicara, saatnya remaja peduli, saatnya remaja bangkit. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.